siapakah orang yang paling terakhir masuk surga. Terus kam yakunu lahu minal jannah, berapa bagian surga yang dia dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa, la yabqa fil nari muslimun illa rajulun wahidun akhrujuhu bi rahmati fa yaqifu ala babil jannah fa aqulu lahu dukhulil jannah. Wahai Musa, tidak tersisa di dalam neraka seorang muslim pun kecuali ada satu orang yang aku keluarkan dari neraka bi rahmati, dengan sebab jadi masuk surga itu karena rahmat Allah, masuk neraka karena keadilan Allah. Kalau umat Nabi masuk neraka dulu diangkat ke surga kalau ada ya, itu juga dengan rahmat Allah. Ada satu orang yang dengan rahmat itu dikeluarkan dari neraka, lalu fayaqifu ala babil jannah, dia berdiri di pintu surga. Maka aku bilang ke dia, udkhulil jannah. Pak Ali Aluki Pali, silakan masuk. Maka Pali menjawab, kaifa adkhulul jannah, bagaimana saya bisa masuk surga ya Allah? Waqad akhadhan nasu manajalah, udah habis tempatnya kayaknya Allah. Ini saya nggak kebagian, udah diambil orang semua kayaknya kursinya. Ya Allah, saking padahal cuma seminggu dia neraka. Ya, padahal dia tahu derajatnya sudah diambil mereka semua. Kalau yang kali syai'un kayaknya saya nggak kebagian, walau makan dan kebagian tempat. Maka faqulu ya abdi, aku kata Allah kemudian berkata kepada si hamba tadi, ya abdi wahai hambaku, atar dofil jannah minal makani miqdaro mulakati malakai, kamu mau enggak? Itu kan artinya mau, ya, senang dengan pemberi itu namanya itu. Makanya kalau dikasih singkong, yang menerima harus ridho, yang ngasih harus ikhlas. Beda Pak. Ya, tapi kembali kalau menjalankan perintah, menjauhi larangan harus ikhlas. Tapi kalau nerima qada qadar harus ridho. Jangan bolak-balik. Ya, ridho itu senang hati. Kamu senang kalau aku kasih surga yang ukurannya dimiliki oleh dua kerajaan minat dunia yang luasnya seluas dua kerajaan dunia. Maka si hamba tadi menjawab, qadra itu ya saya ridho ya Allah. Maka kemudian kata Allah, udkhulil jannah walaka an'afu dzalika, sudah kamu masuk surga dan bagimu dilipat gandakan, ya, bukan hanya dua kerajaan tapi diberikan 4 kerajaan min muluki dunia. Kalau di riwayat ini berapa? 4 kerajaan bagi berbagai raja-raja di dunia. Jadi intinya luas banget. Mau ngapain coba di sana? Yang kasihan orang Wahabi itu nggak ada kawan, karena kawannya kan neraka semua. Kayak sendirian gitu, kalau kita rame. Orang dia bukan neraka semua kawannya. Gara-gara selawatan kan neraka. Majelis kuliah aja ke neraka. Yang majelis kuliah ke neraka, yang ngaji apa? Kemudian ke neraka, semuanya ke neraka semua. Nah, waktu kita dunia. Qala Musannif rahmatullah alaih, Musannif mengatakan yakunu mithlu kharrasan wa iraq, kira-kira seperti apa, luasnya itu seperti negeri Khurasan, negeri Irak, Yaman, Syam, maksud itulah luasnya. Ya, surga bagi orang yang paling terakhir. Waqala, dan berkata siapa ya? Bukan musannif. Sifatul jannati, sifatnya surga itu aktaru mimma yuhsa, lebih banyak dibanding apa yang bisa dihitung. Artinya sifat-sifat surga nggak bisa dihitung. Walakin labuda, tetapi yang mau nggak mau kata musannif
min dikrin nari indah. Ya harus disediakan juga tentang neraka. Ini imbang ya, basyiron wa nadhiron. Jadi jangan ngaji itu jangan terus bahas surga, sekali-kali juga harus bahas neraka. Jadi intinya di surga tuh nggak usah dibahas, enak. Yang harus dibahas lebih detail adalah neraka, karena nggak ada yang mau. Nah, Israel nanti pengennya masuk surga. Jadi di surga ketemu Bapak, itu saking pengen masuk surga. Maka kemudian setelah itu diceritakan oleh Musonif tentang sifat neraka. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, lama nuzilat hati ayat, ketika turun ayat wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, surat Al-Hijr, sesungguhnya jahannam itu dijanjikan atau diancamkan oleh Allah kepada mereka seluruhnya. Dan neraka jalan ini neraka yang paling sejuk, ada AC-nya. Dan nongol kan sedikit. Bisa. Kalau di bawah nggak bisa nongol itu masih neraka. Kalau jalan nongol itu siratal mustaqim. Jadi kalau masih sampai capek itu buka sedikit gitu. Dapatlah udara-udara gitu. Itu jahanam ini diancamkan oleh Allah kepada mereka semuanya. Maka ketika ayat itu turun, kata Anas bin Malik, maka Rasulullah SAW Rasul nangis bukaan syadidan dengan tangisan yang sedih banget, goncang nangisnya. Melihat Rasul nangis, wabaka ashabu, sahabatnya juga nangis di buka ini karena nangisan Rasul. Itu jadi ingat dosa waktu jadi santri. Kalau di Jawa Barat malam nisfu Sa'ban itu lomba nangis di pondok. Ya, malam nisfu Sa'ban itu nangis. Ya aku ini kenapa sih pada nangis? Malah kecicilan. Ya ini nangis kalau dia ini lebay nangis. Dua dulu kan santri. Ya. Jadi kanjeng Nabi nangis, sahabatnya ikut nangis. Padahal walaya dulu nggak tahu kenapa Rasul nangis. Pokoknya Rasul nangis. Ya, untuk aku nggak pernah ngajarkan nangis, aku ketawa dengan ketawa aja, walaupun nggak tahu apa yang diketawakan. Manuzila bihi, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Manazala bihi Jabril, apa yang diturunkan bihi kepada siapa Jabril, malaikat Jibril itu bawa apa kepada Nabi. Walam yastati ahadun ayyas'alahu, dan satupun sahabat nggak ada yang berani bertanya kepada Nabi ada apa Rasul nangis, itu nggak ada. Pokoknya Rasul nangis ikut nangis karena kelihatan Rasul sedih. Ya, nah kemudian wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza ra'a Fatimah radhiyallahu taala anha fariha biha, dan sahabat tahu Rasul itu sesedih apapun kalau jumpa Siti Fatimah pasti sembuh. Ya, sedihnya itu sembuh, pasti senang Rasul. Ini saking sayangnya Rasul kepada Siti Fatimah, kepada putri. Tapi anak kejenengan walaupun dikasih nama Siti Fatimah, sebenarnya nggak usah jumpa sama dia lah. Kalau jumpa sama dia itu malah tambah sedih. Dan jajan. Fatihah Rasul kalau jumpa Siti Fatimah itu bahagia. Maka melihat itu apa? Fantolak wa Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimah. Abdurrahman bin Auf punya ide ya untuk manggil Fatimah. Waktu riwayatin dalam riwayat lain yang pergi itu Umar bin Khattab. Waqala assalamualaikum ya binta Rasulillah. Sampailah di rumah Fatimah, kemudian uluk salam. Assalamualaikum ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah. Qalat, di dalam Siti Fatimah menjawab alaikassalam. Waqalat man anta, siapa kamu? Ana Abdurrahman bin Auf, saya Abdurrahman bin Auf. Waqalat ya ibn Auf, maja abika, ada apa datang ke sini? Dari dalam ya, Siti Fatimahnya sih dalam rumah, tamunya buat. Qala, kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, taraktu an Nabi alaihi salatu wassalam baqiyan hazinan. Saya meninggalkan Rasul sedang dalam kondisi
si menangis dan sedih wala adri